Terima kasih pemirsa masih membersamai kami dan kita kembali di Bincang-Bincang Maghrib. Kita akan melanjutkan nih bincang-bincang kita dengan Bung Pasa terkait dengan adanya COVID-19 ini Kak ya. Kira-kira nih inovasi apa sih yang perlu kita lakukan begitu ya terhadap keadaan yang terjadi ini, baik itu di dalam organisasi, kemahasiswaan ataupun sebagai pemuda gitu Kak. Baik, berbicara tentang inovasi, itu adalah suatu hal yang memang wajar ketika kita sedang dalam kondisi stagnan seperti ini. Kita ingin rapat pun harus melalui online, kita ingin bertemu pun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sangat perlu yang namanya inovasi. Tapi apabila kita berbicara sebagai organisatoris, khususnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kita telah melakukan berbagai inovasi untuk kemudian dapat terus berpengaruh untuk masyarakat terdampak. Contoh hal kecilnya yang baru-baru ini baru sekali kita lakukan adalah membagikan masker, kemudian membagikan sembako untuk masyarakat terdampak. Yang perlu kita yang perlu kita tanamkan dalam setiap masing-masing individu, khususnya mahasiswa, adalah bagaimana kesadaran diri yang saya bilang tadi. Kesadaran diri di masa sekarang sangat penting. Tidak melulu menjadi kaum-kaum yang apatis, yang memikirkan diri sendiri. Namun pula kita tidak bisa menyalahkan mahasiswa-mahasiswa yang apatis, karena mereka pun berkuliah memiliki tujuan dan goal masing-masing. Ada yang memang kuliah untuk mencari gelar saja, ada yang memang ingin kuliah cepat kemudian ingin bekerja, ada yang memang ingin menikah dan segala macam. Berbagai macam alasan mereka untuk mereka bisa berpikir apatis. Itu kita tidak bisa salahkan. Namun yang kemudian dapat berwenang untuk bisa mengelola yang namanya mahasiswa, kaum intelijen, mereka harus memiliki inovasi. Makanya kalau dari kita sendiri berinovasi, dari Gemini sendiri berinovasi itu sudah lama kita lakukan. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan dan PR kita bersama adalah bagaimana kita menginovasi mahasiswa-mahasiswa sekarang untuk tidak apatis dan peduli terhadap sesama. Satu program yang sudah diambil universitas, baik swasta maupun negeri, itu adalah KKN. Itu adalah langkah inovasi yang bagus untuk mereka dapat berdampak bagi masyarakat. Namun kemudian itu tidak mengubah perspektif dari mahasiswa itu sendiri, karena KKN adalah program wajib dari setiap fakultas. Nah, ketika KKN dilaksanakan begitu saja, itu tidak akan mengubah perspektif mahasiswa untuk berpikir apatis, karena itu adalah prinsip mereka dalam pemenuhan tugas. Nah, yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa memberdayakan mahasiswa yang memang memiliki kesadaran tinggi, memiliki akuntabilitas dalam bekerja, dapat kita kelola untuk bisa berdampak ke masyarakat. Jangan sampai seperti sekarang ini banyak contoh kasus mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang malah menjadi relawan bagi partai politik untuk membagikan satu sembako. Saya tidak mau sebutkan di mana, tapi saya tahu itu. Bagaimana idealisme seorang mahasiswa ketika mereka dipergunakan oleh partai politik dalam dan atas nama kemanusiaan. Itu betul, saya tidak melarang. Namun kemudian idealisme seorang mahasiswa yang diuji di situ. Mahasiswa adalah kaum intelijen, kaum independen yang berpikir atas kebebasan mereka. Jangan sampai universitas atau kampus-kampus negeri ataupun swasta kecolongan dalam hal pemberdayaan mahasiswa. Karena mahasiswa ini sangat sangat kreatif. Sangat kreatif dalam bekerja. Apabila kita sudah memberikan beban mereka untuk bekerja, mereka akan laksanakan itu. Tidak usah jauh-jauh ke KKN. Kalau solusi dari saya untuk setiap fakultas atau universitas, khususnya dosen-dosen, berikan saja tugas bagi mahasiswa untuk mereka dapat berdampak ke masyarakat banyak. Tidak perlu harus bagi-bagi sembako atau bagi-bagi masker. Cukup dengan meneliti saja. Penelitian bersifat empiris digabung dengan normatif akan menghasilkan sesuatu yang berdampak untuk masyarakat. Contoh, misalnya kelurahan ini terdampak COVID-nya segini. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa apa? Mungkin kita bisa meneliti, menulis kajian, nanti kita kirimkan ke pemerintah. Itu kan suatu dampak yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Tidak perlu harus mereka ikut organisasi. Cukup mempertahankan idealisme mereka, cukup mempertahankan keinginan mereka menjadi mahasiswa untuk berdampak kepada masyarakat. Mereka akan bisa lakukan itu dengan dan atas dasar pengerjaan tugas tadi. Apabila memang mahasiswanya berpikir apatis, ingin cepat lulus, kita tidak bisa salahkan mindset itu. Cuman sekarang bagaimana caranya pihak universitas, khususnya fakultas, terlebih khusus lagi dosen, untuk dapat memberikan tugas, memberikan beban untuk mahasiswa dapat berdampak ke masyarakat. Kakak sendiri ini sekarang semester berapa nih? Ya, semester akhir. Prodi apa Kak?
Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya. Jadi tidak merasakan KKN begitu karena sudah terlewati ya. Dan gimana nih tanggapan kakak dengan tadi kan berbicara tentang bagaimana KKN ini bisa melakukan pengabdian gitu ya kepada masyarakat dengan cara yang sebagaimana mestinya begitu ya. Artinya tadi kakak harapannya gitu ya jangan sampai terlibat dengan politik dan lain sebagainya gitu ya, tetap menjaga idealismenya masing-masing seperti itu sebagai mahasiswa. Nah, terkait nih Kak dengan harapan begitu ya, harapan pemuda begitu ya. Tentunya kakak pasti juga punya saran gitu ya kepada pemuda di luar sana, bagaimana agar bisa bermanfaat begitu ya terhadap adanya COVID-19 ini. Karena kan ya kita tahu bersama begitu ya, dampak yang dirasakan dari adanya COVID-19 ini sudah terjadi pada berbagai lini begitu ya, baik itu dalam sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nih saran dari kakak lah gitu kepada pemuda di luar sana agar bisa bermanfaat, baik itu tadi pada sektor pendidikan ataupun sesuai dengan backgroundnya masing-masing seperti itu. Baik, sebenarnya apabila pertanyaannya seperti itu, saran dan masukan seperti itu ya bagi pemuda-pemuda di luar sana yang sekiranya ingin berdampak untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19, ini lagi-lagi tergantung orangnya. Yang namanya pemuda, apalagi mahasiswa zaman sekarang, kadang-kadang harus disadarkan terlebih dahulu, baru bisa sadar. Contoh-contoh seperti dorongan-dorongan dalam hal pengerjaan tugas, kemudian deadline-deadline yang harus mereka kerjakan dengan kewajiban mereka, hal-hal mendorong dan mengelola seperti itu yang akhirnya bisa memaksa untuk mahasiswa dapat bergerak. Namun kadang-kadang kita lagi-lagi tidak bisa menyalahkan sifat dan pribadi masing-masing karakter dari mahasiswa. Iya. Karena ya kita tahu mahasiswa yang memiliki pribadi dan karakter masing-masing, tidak bisa kita dorong seperti itu. Contoh hal, misalnya selebgram, mereka bisa mengabdi kepada masyarakat terdampak, mungkin dengan cara memberikan endorse gratis, kemudian hasil endorse-nya dibagikan ke masyarakat terdampak, kemudian dari gaming misalnya, hadiah uangnya bisa mereka sumbangkan ke panti asuhan. Banyak hal sebenarnya sangat luas apabila saran saya untuk pemuda, namun lagi-lagi di sini saya mengambil suatu prinsip dasar bagi setiap pemuda, mau dari lingkup atas sampai pun lingkup bawah, yang namanya pemuda hanya ada satu penggerak pemuda untuk mereka dapat sadar, untuk kemudian dapat berdampak bagi masyarakat, yaitu kesadaran. Kesadarannya. Kesadaran adalah suatu kata yang simple, namun di dalam sana memiliki makna yang sangat kuat. Betul. Ketika mahasiswa sudah memiliki kesadaran, otomatis mereka akan memiliki tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu mereka merasa bahwa kami sebagai kaum milenial, kami sebagai kaum pemuda yang memiliki jiwa berapi-api, kemudian pola pikir yang kritis, ilmu yang sudah diajarkan dosen, bagaimana kemudian kita dapat membagikannya ke masyarakat. Tidak hanya kita makan mentah-mentah jadi untuk diri sendiri, tapi bagaimana caranya kita untuk membagikan ke masyarakat. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah dasar bagaimana pemuda itu dapat bergerak. Cukup kesadaran. Karena latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda pun itu dari kesadaran. Dari kesadaran untuk bagaimana mereka mengubah sistem yang tidak seharusnya. Kesadaran itu muncul dan akhirnya mereka bisa bersatu. Seperti itu. Jadi saya sebagai seorang pemuda pun tidak munafik. Saya pun masih suka kok keluar-keluar, jalan, nongkrong dan segala macam, saya pun masih suka. Namun yang jadi permasalahan dan menjadi pembeda di sini adalah kesadaran. Bagaimana kita dapat sadar untuk mengelola diri kita sendiri. Contoh hal seperti saya. Saya keluar, saya nongkrong, tapi saya tahu jam. Saya tahu durasi, tahu batasan. Tahu bagaimana saya mengelola diri saya sendiri sesuai dengan protokol kesehatan. Mau bagaimanapun orangnya, mau bagaimanapun individunya, apabila mereka tidak memiliki kesadaran, ya sama saja bohong. Makanya ya kita sebagai pemuda tidak munafik, kita pun sering kok nongkrong-nongkrong, nggak sering juga, pernah kok. Pernah kok, gitu loh. Tapi yang menjadi pembeda saya ucapkan lagi adalah kesadaran dari masing-masing pribadi itu sendiri. Kalau menurut Bung Pasa sendiri, sebenarnya kendala seperti apa sih yang memang menghambat kesadaran daripada pemuda saat ini gitu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sangat sinkron dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sebenarnya unek-unek saya sendiri, bagaimana kemudian kita dapat mengelola atau membatasi pemuda-pemuda yang kadang-kadang kurang sadar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini.
Nah, yang saya bisa berikan solusi dan pendapat dari saya pribadi adalah tidak lain dan tidak bukan ketegasan dari pemerintah. Hierarki pemerintahan yang lebih tinggi akan membuat dan mengelola masyarakat itu lebih baik lagi. Kita ambil satu contoh. Di India, pada saat penerapan PSBB atau lockdown atau apalah itu semacamnya yang mengharuskan masyarakatnya untuk diam di rumah, ketika ada masyarakat yang tidak patuh terhadap pemerintah, mereka cambuk pakai rotan. Itu suatu ketegasan. Suatu ketegasan yang diambil oleh pemerintah demi dan untuk masyarakatnya sendiri. Tidak kemudian seperti yang kita rasakan di Kota Palangkaraya sendiri. Kita sudah mengalami PSBB kemarin. Anggaran yang dikucurkan sudah keluar sekian miliar. Apakah terasa untuk pemuda? Tidak sama sekali. Makanya ketegasan itu yang penting. Oke, cucuran dana sebegini, kemudian implementasinya segini, tapi ketika tidak ada ketegasan di dalam suatu peraturan atau tidak ada sanksi dan konsekuensi di dalam suatu peraturan itu bisa saja kita langgar tanpa memikirkan konsekuensi. Padahal di dalam hukum itu sendiri, suatu hukum itu keinginan orang lain akan dibatasi oleh keinginan orang lainnya. Bagaimana kita dapat mengelola diri kita sendiri apabila tidak ada peraturan yang mengatur tanpa konsekuensi atau sanksi. Dan menurut Bung Pasa pribadi ini ya, sudah efektifkah PSBB ataukah kakak sendiri lebih cenderung pada penerapan new normal seperti itu? Berbicara masalah PSBB dan new normal, ini sebenarnya sangat luas dan mungkin kita akan lama membahasnya. Cuman di sini saya akan membawakannya secara ringan saja. Bagaimana pendapat saya terkait dengan PSBB dan new normal? Sebenarnya apabila meruntut dari peraturan pemerintah terkait dengan PSBB, itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus terkait dengan peraturannya. Namun implementasinya yang kurang. Implementasinya kurang yang membuat PSBB ini justru tidak diindahkan oleh kebanyakan masyarakat. Tidak memberi efek jera ya. Tidak memberikan efek jera dan membuat peraturan tersebut sama saja tidak dilakukan sama sekali. Nah, terkait dengan new normal, ini adalah salah satu inovasi yang bagus menurut saya dari pemerintah, saya apresiasi. Cuman ya lagi-lagi kita harus berkaca pada peraturan yang sebelumnya. PSBB saja, kita tidak bisa implementasikan dengan baik. Bagaimana dengan new normal? Jangan-jangan ketika new normal nanti diterapkan, masyarakat ini tidak merasa sama sekali adanya COVID-19. Justru malah bebas saja. Pakai masker, tapi ya tetap menimbulkan massa dan segala macam. Tapi saya patut mengapresiasi satu lembaga institusi di Kota Palangkaraya, yakni satu kantor yang memang menerapkan PSBB dalam hal menjaga jarak, memakai masker, menjaga komunikasi dan segala macam. Itu saya apresiasi. Nah, hal-hal seperti itu yang dapat menjadi contoh. Kantornya Samsat. Samsat. Saya lupa tadi namanya. Nah, itu salah satu penerapan yang bagus di Samsat karena mereka sudah memberikan jarak yang pasti, kemudian ada penjagaan di sana, dan ketika ada satu hal yang menyalahkan aturan, mereka akan menyuruh masyarakat itu balik ke rumah. Dengan tegas gitu ya. Jadi memang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan itu masih diterapkan sampai sekarang kah? Terakhir sekitar 2 minggu yang lalu saya ke sana masih. Masih ya, terkait dengan harapan pemuda nih Kak ya, kira-kira kakak sendiri, Bung Pasa sendiri gitu ya, mengharapkan dari kawan-kawan ini mungkin lebih pada di tingkat GMNI ya gitu ya Kak ya, apa sih yang bisa diberikan gitu ya kepada masyarakat gitu, entah itu sekarang saat kita berada dalam pandemi COVID-19 ataupun nanti ketika pandemi ini berakhir gitu. Terkhusus untuk GMNI ya? Iya, baru nanti bisa memberikan gambaran yang bisa dilakukan oleh pemuda lebih luas lagi seperti itu. Apabila kita berbicara tentang GMNI, tentu saja kita sudah memiliki berbagai macam inovasi, berbagai macam perencanaan kegiatan untuk dapat kita terapkan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita dapat mengimplementasi inovasi dan kegiatan tadi dengan mengikuti protokol kesehatan. Tentu kita harus memutar otak untuk memikirkan hal tersebut. Namun yang menjadi kelebihan dari anak-anak GMNI adalah bagaimana mereka dapat berunding, bagaimana mereka dapat bermusyawarah untuk kemudian dapat mengimplementasi inovasi yang sudah kita rancang dari jauh-jauh hari. Salah satu contohnya adalah misalnya kita berdiskusi. Yang awalnya kita harus kumpul, sekarang kita melalui rapat online.
Kemudian kita melaksanakan seminar dan segala macam yang awalnya kita harus menyewa gedung, mempersiapkan masa dan segala macam. Sekarang kita lebih dapat pemanfaatan teknologi, teknologi, dan orang-orang yang masuk ke dalam misalnya Zoom meeting, maksudnya aplikasi tadi itu dapat lebih banyak dan terbuka untuk umum dan siapapun dapat mengaksesnya. Itu adalah satu hal yang positif. Dari kesadaran seorang pemuda untuk dapat membentuk suatu kegiatan yang akhirnya bermanfaat untuk masyarakat. Banyak orang begitu ya. Itu di GMNI sendiri bagaimana nih? Yaitu di GMNI. Tadi ya. Kalau untuk pemuda lebih luas? Nah, kalau untuk pemuda lebih luas ini cukup luas juga cakupannya. Berbagai macam cara sudah banyak mereka lakukan. Contoh-contohnya kan pembagian sembako setiap oleh komunitas atau ada kesadaran individu sendiri. Ya, seperti saya jabarkan di awal tadi, masing-masing pemuda ya berbeda-beda karakternya. Ada yang memang gaming, ada yang memang selebgram, ada yang memang ikut komunitas dan berbagai macam memiliki cara tersendiri. Tapi yang jelas, saran dari saya dan solusi dari saya bagaimana pemuda bergerak di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah krisis global ini adalah tingkatkan kesadaran masing-masing pribadi untuk dapat sadar bahwasanya COVID-19 ini bukan hal yang main-main. Harus kita perangi bersama dan ujungnya adalah demi kesejahteraan umat masyarakat. Oke, terima kasih Kak ya sudah membersamai kami dan kita udah berbincang-bincang nih Kak ya panjang lebar terkait dengan harapan pemuda di tengah krisis global COVID-19 ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa telah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rispa Nur Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.